wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah yang senantiasa melimpahkan kasih sayang rezekinya kepada kita. Salah satu kasih sayang dan rezekinya itu adalah ilmu, kemampuan bersastra, kemampuan bersair, dan kesehatan sehingga hadir pada saat ini. Serta selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang zalim ke alam yang berilmu. Yang saya hormati Presiden Penyair Indonesia Bapak Sultarji Kausar Bahari. Ada itu depan Pak, biar beda Pak sini. Saya tidak tahu apakah Raja Mewat dari Delhi sudah datang. Katanya masih perjalanan. Yang saya hormati budayawan Melayu, novelis, penyair Bapak Ridha Karyamsi, serta penyair-penyair dan budayawan yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Lembaga Adat Melayu Riau, ketuanya Pak Munasir dan pengawal-pengawalnya, serta Persatuan Masyarakat Riau Indonesia. Yang saya cintai, anggota-anggota Perwas sedunia yang hadir hari ini, ASEAN. Selamat datang, sudah saya ucapkan kemarin, dan hari ini kita menikmati kreativitas yang hampir 1 tahun kita bina dalam acara, dalam kegiatan bersair ini. Biasanya untuk semangat kami mengucapkan yel-yel. Perwas Memberi peluang maju bersama. Perwas Memberi peluang untuk maju bersama. Ya, Perwas memberi ruang maju bersama. 1 orang membawa 3 orang maju, 3 orang membawa 10 maju, 10 membawa 100, dan sekarang Perwas sudah memiliki anggota hampir 10.000 orang. Dan mereka menjadi tonggak budaya di daerah masing-masing. Kami menciptakan 1 tonggak. Di Malaysia, tonggak itu dipegang oleh Bapak atau Tuanku, Tuan Rusli Bakir. Hadir? Dia adalah tonggak budaya Melayu dan perwakilan Perwas di Malaysia. Dari 50 orang, 100 orang, sekarang 500 orang, ke depan menjadi 1.000 orang. Tangan untuk Pak Rusli Bakir. Kemudian kita pasang juga tonggak di Singapura. Ada namanya Pak Suryadi Sipan. Hadir Pak Suryadi? Kalau tahun lalu peserta dari Singapura cuma 15 orang. Tahun ini sudah 25. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 dan Singapura kembali Melayu. Amin. Begitu juga di Brunei Darussalam. Hari ini tidak hadir. Dan sekarang berkembang di Australia. Anggota kita sekarang di Australia dari 5 orang sekarang menuju 100 orang. Terus bergerak bersama-sama dengan semangat yang sama, yaitu memberi ruang bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Perwas ini pada mulanya adalah
dari Rumah Seni Asnur, pembinaan kecil yang ada di Depok. Tapi lalu dia berkembang menjadi sebuah perkumpulan. Saya berpikir sebagai seniman penyair, jika ilmu itu tidak dikembangkan, tidak diberikan kepada banyak orang, maka ilmu itu stagnan. Maka apa yang saya punya diberikan seluruh Indonesia. Kami membuat pelatihan-pelatihan. Di Aceh kita angkat mentor bernama Sabaria. Ada Bu Sabaria? Ini selalu berhasil membawa peserta terbanyak di setiap event kita. Ya, Ibu Sabaria. Kemudian kita buka juga mentor pelatih dari 1 orang bertambah dari sekian orang. Di Riau ada Bapak Muhammad Nasir. Ada hadir ya? Riau pada mulanya pesertanya 100, sekarang sudah 700 orang. Begitu juga Kepulauan Riau. Mentornya adalah Bapak Erman Zarudin, seorang kepala kantor Kementerian Agama. Dengan pulau-pulau yang banyak, ya, bersama Bu Ainun, Bu Azizah, Kepulauan Riau juga berkembang sekarang sudah hampir 400 pesertanya. Sumatera Barat, Bu Yonelis dan kawan-kawan, ya, ada ya. Sumatera Barat adalah perwas pertama yang membentuk pengurus secara formal, dibantu oleh IKIP ya, Universitas Padang, ya. Dari sekretariat mereka itu Universitas Padang. Dan sekarang anggota mereka sudah hampir 1000, ya, terdiri dari beberapa kabupaten kota. Dan begitu juga di DKI Jakarta ada Ujang Kasarung. Kemudian di Jawa Barat ada Den Adana, ya, pesertanya ada 100-200 ya, terus berkembang. Dan di Kalimantan Barat ini juga berkembang, anggotanya sudah hampir 1000 juga, ya. Nah, dengan mentornya Ibu Neni Hertika ada, ya. Dan sampai Jawa Timur dulu pernah jadi pemenang pantun terbanyak. Ya. Dan Jawa Timur sekarang anggota kita sudah hampir 500. Sampai ke Papua yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang jauh, memang agak susah memperkenalkan pantun, syair, dan puisi ini. Tapi alhamdulillah Papua dari 5 orang sekarang sudah berjumlah 40 orang. Yes. Terus kita berkembang bagaimana? Seperti dialog saya dengan Bang Tarji, kalau puisi itu yang tampil adalah penyair, yang nonton penyair lagi, maka puisi kita tidak berkembang, tidak terdistribusikan ke masyarakat. Ya, begitu juga syair. Kalau yang baca syair penyair, lalu yang nonton orang-orang syair lagi, atau syair hanya orang Melayu saja, ya. Si syair jadi tidak berkembang. Pantun juga demikian. Akhirnya itu kami kembangkan, kami ajak kawan-kawan di Australia ikut buat syair, kawan-kawan Amerika buat syair, kawan Vietnam, Hong Kong, sebagainya, akhirnya membuat syair. Dan berkumpullah kami di acara ini, di Festival Syair Internasional. Pekerjaannya berat, karena acara ini tidak ada sponsornya, ya. Tidak ada sponsor, bersih ya, tidak sponsor, paling donatur beberapa orang ya. Tetapi kami tetap harus jadikan ini sebuah hari raya syair pertama di dunia. Dengan didukung oleh kawan-kawan, ya, yang tadinya saya sudah tumbang berapa kali, bangunkan lagi, tumbang berapa kali, bangunkan lagi, sehingga bisa hadir di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan kepada tamu-tamu saya atau orang yang pernah saya undang pada malam ini, bila ada yang tak sempat saya temui karena kesibukan, ya, dalam detik pagi ini saya masih menggelang dana sana sini untuk menutupi acara sebesar ini. Saya mohon maaf, jangan ada yang merajuk. Kalau itu dianggap kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Ada sesuatu yang kadang-kadang saya tidak mampu. Dan kawan-kawan yang bergerak juga, ya,
telah bekerja hampir 24 jam untuk menyukseskan acara ini, melayani hampir 800 orang yang hadir. Ya. Semoga tahun depan kami akan lebih sempurna lagi melayani untuk menciptakan acara ke depan, sehingga kita bisa lebih sukses lagi. Dan mudah-mudahan banyak dukungan lagi. Dan perluas, setelah ini kami memiliki program membuat masjid dan pesantren. Nama pesantrennya adalah Pesantren Usia Emas Jamaah Husnul Khotimah. Ini pesantren untuk orang-orang yang lanjut usia, ya, karena habis dunia ini ada lagi dunia berikutnya, yang setelah itu kita nggak bisa lagi kembali dunia ini. Saya menghimbau, mungkin sudah dapat selebaran, ayo kita sudah mulai dengan 1000 meter, target kita 20.000 meter, ya. Silahkan yang mau berinfak atau berwakaf 1 meternya hanya 500.000, ya. Nanti suatu waktu kita buat acara di sana, dalam acara Festival Puisi Islam. Kita akan membuat penginapan-penginapan di sana untuk santri-santri usia emas. Mohon doanya, semoga event-event kita dari dunia akhirat tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan Gerakan Syair Dunia. Syair di Nusantara dipelopori oleh Hamzah Fansuri pada abad 16, kemudian berkembang jadi tradisi masyarakat Nusantara. Abad 20, syair mulai kurang digemari masyarakat, terlebih ketika masuk di era digital abad 21 sekarang ini. Oleh karena itu, Azrizal Nur sebagai penggagas event budaya, dibuatlah kegiatan Gerakan Syair Dunia agar syair kembali bangkit dan digemari. Dengan pelatihan syair melalui Zoom meeting agar dapat menjangkau luas. Dan selanjutnya dibentuk mentor dan admin grup WhatsApp dengan perwakilan ASEAN agar pelatihan secara tertulis dan komunikasi dapat berjalan lancar. Dengan kerjasama yang militan dan kompak dari pelatihan syair, maka terbitlah Antologi Syair Dunia, Syair untuk Negeri, diikuti 2023 penulis 5 benua dan berhasil mencatat rekor muri. Untuk menarik minat pelajar pada syair, diadakan pula pelatihan untuk pelajar syair tingkat ASEAN, dan dari pelatihan tersebut terbit pula buku Antologi Syair Pelajar ASEAN dengan 1.270 penulis dengan judul Impian Anak Negeri, dan berhasil pula mencatat rekor muri sebagai buku syair pelajar dengan penulis terbanyak dunia. Untuk merayakan Gerakan Syair Dunia itu, Perluas menyelenggarakan Festival Syair Internasional 2023. Rapat persiapan acara, kerja keras panitia, bergerak siang malam dari membuat konsep, persiapan trofi penghargaan, buku-buku, pembuatan video, rekaman lagu, Mars Syair Negeri, video klip lagu Zabit Syair Negeri oleh 3 penyanyi negara, pengurusan gedung hotel dan acara, dan pengurusan anggota dan dukungan para admin, mentor, dan koordinator daerah dalam dan luar negeri. Akhirnya, Hari Raja Syair Dunia Festival Syair Internasional 2023 terlaksana. Perluas memberi ruang sama kita
saksikan dan kita simak bersama. Pidato Kebudayaan Kembali ke Emak Budaya oleh Sutarji Kalsum Bahri. Kepala Presiden Penyair Indonesia, Bapak Sutarji Kalsum Bahri. Pernah ke Silakan. Asofa ya kan? Nama apa kan dia? Pustaka. Pustaka SMP ya? SMA. SMA. Syukurlah cuma 5 menit, karena lebih dari itu nanti saya kehilangan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua kita yang saya harapkan kita semua adalah dimuliakan Allah. Pada tahun 1970, kira-kira begitu, sekelompok seniman Indonesia banyak bergerak secara spontan tanpa pertemuan masing-masing, tapi secara diri sendiri sibuk kembali ke akar budaya, ke cultural root, ke grassroots. Seperti dan karya-karya yang dimunculkan di koran, di majalah, di teater, itu semua menunjukkan keakaran dari masing-masing. Kutu Wijaya mengambil daerah asalnya Bali, Arifin Sino mengambil daerah asalnya Cirebon, dan kemudian Rendra sering memantaskan, walau banyak juga memantaskan karya-karya asing, tapi selalu memberikan jiwa kejawaan itu. Seperti ketika ia mematahkan kalau salah Macbeth atau Macbeth. Dan juga dalam puisi kita melihat bagaimana Abdul Hadi, bagaimana Abdul Hadi dan saya dan beberapa lagi banyak menulis kepada diri sendiri. Ini adalah suatu upaya yang menunjukkan kesadaran kepada akar kultur, kesadaran di mana tempat kita berpijak. Sebelumnya, kesadaran Indonesia misalnya selalu menoleh ke barat. Itu gara-gara karena pada tahun 1900 di dalam pemerintah Belanda melakukan kebijaksanaan baru, bikin yang namanya politik etis. Politik etis adalah politik yang menurut orang Belanda sebagai rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia yang telah membantunya menjadi bangsa Belanda itu menjadi makmur dan sebagainya. Untuk itu mereka melakukan memberikan hadiah yang namanya politik etis, yaitu politik yang memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, tidak semuanya, tapi yang dipilih-pilih, yang bangsa bangsawan lain sekolahnya, dan yang rakyat jelata lain sekolahnya, dan sampai ukuran tertentu boleh sekolah, sebenarnya kemudian tidak boleh melanjutkan. Politik etis ini tentu ada manfaatnya. Dengan politik etis ini Belanda bikin kuburannya sendiri, karena sebagian daripada mereka yang bersekolah itu menjadi pemimpin Indonesia seperti Muhammad Hatta, seperti Soekarno, dan mereka menggerakkan Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia ini. Tapi di sisi lain lagi, politik etis ini memperkenalkan budaya Belanda, memperkenalkan soneta, memperkenalkan novel-novel Belanda dan novel-novel Eropa, yang membuka mata para seniman Indonesia, seluruh Indonesia, membuka mata mereka untuk melihat dunia lain, wawasan lain. Mereka tertarik dan menganggap itulah yang pantas, yang bagi antisipasi bagi menghadapi kebudayaan modern, dan tidak layak lagi kebudayaan tradisional Indonesia, tidak lagi layak pantun, talibun, syair dan sebagainya. Pada waktu maka muncullah orang-orang yang berjuang menulis sastra yang kemudian berhasil, baik seperti Khairil Anwar, seperti Arsul Sani dan lain-lain. Mereka itu orang-orang yang kemudian ada kesan bahwa mereka yang memberontak terhadap kultur akar, yang memberontak kepada kultur tradisional adalah mereka-mereka ini yang nanti akan bisa berhasil menciptakan karya-karya besar. Dan menjadi lazimlah potret yang disebut oleh Gunawan Muhammad sebagai potret penyair sebagai malin kundang. Para penyair selalu dianggap sebagai malin kundang yang melawan emak budayanya, yang melawan emak kulturalnya. Dan sebagai malin kundang mereka bisa menjadi kaya karena melawan keberanian. Mereka kaya karena itu, kaya kultural.
metaforanya begitu. Tetapi kenyataan tidaklah segitu gampang. Memang mereka ada yang berhasil, tapi hati mereka kosong, sering kosong jiwanya, karena mereka ketika memakai baju kebudayaan lain, mereka tidak merasa betah lama-lama. Kebudayaan, salah satu fungsi dari budaya adalah memberikan betah orang kepada dunia, menjadi betah hidup di bumi ini. Kebetahan itulah yang menyebabkan sesuatu budaya dihidupi dengan gembira, dengan penuh kasih sayang, dengan ikhlas dan penuh dengan perasaan. Ketidakbetahan itu ditunjukkan diambilkan contoh oleh penyair dan sekaligus kritikus Bagio Susarwardoyo, diwakili oleh penyair yang juga sebenarnya berhasil dan ternama, yaitu Sitor Situmorang. Sitor Situmorang dijuluki sebagai penyair manusia perbatasan antara kultur timur, kultur asli, tradisi, dan kultur barat. Sitor banyak menulis puisi, juga mengaruhi oleh sastra puisi Prancis, dan dia hidup lama di Eropa. Dia lama di Eropa, tapi entah bagaimana rupanya hatinya tidak betah dan ingin kembali ke Indonesia, ingin kembali ke Tapanuli, tempat asalnya. Tapi di Tapanuli pun dia tidak betah, ia terombang-ambing. Maka yang disebut oleh Suparjo Susarwardoyo sebagai manusia perbatasan. Manusia perbatasan itulah suatu penanda bahwa menghidupi budaya yang tidak kita hayati dengan baik, yang tidak menerima kita dan yang tidak terterima oleh batin sendiri, akan menimbulkan kegelisahan. Para penyair yang saya sebutkan permulaan tadi, yaitu mereka yang mencari akarnya, paham akan itu, paham bahwa menulis puisi adalah menulis jiwa ibunya, menulis jiwa bangsanya, jiwa amanya. Menulis puisi adalah mencari originalitas diri, mencari otentisitas diri. Menulis puisi dengan demikian berarti mencoba menulis tulisan yang ada dalam diri bangsanya, masyarakatnya. Menulis puisi seperti sering saya katakan bukanlah menulis di atas kertas kosong. Menulis puisi adalah menulis di atas tulisan, yaitu tulisan ayat-ayat Tuhan, kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Tuhan, surah-surah Tuhan yang tertuliskan untuk dunia, untuk manusia. Saksikan Bu Musda, yaitu penampilan syair klasik oleh Winda Harniati, Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat datang, Winda Harniati dari Siak, Riau, Indonesia.
bersimpuh, salah dan silap semoga luluh. Rahmatnya Allah laksana suluh. Sekian syahid kami salamkan, jadi nasihat dua pedoman, salah dan hilang mohon maaf. Lumrah manusia selaku Untuk Johor Negeriku Harmoni, karya Zarina Saana, Irama Purnama. Bismillah itu mula kalimat, pembuka kata tandanya hormat. Bahasa disusun rapi tersemat, semoga semua beroleh rahmat. Sultan Johor payung mahkota, suka bertamu rakyat jelata, tegas dan adil terserlah nyata, prihatin membantu rakyat jelata. Tempat pelancongan memberi pesona, kaya dengan flora dan fauna.
atas, terima kasih Pak Asrizal Nur, terima kasih Tun Haji Muhammad Rusdi Bakir yang telah banyak memberi sokongan kepada saya selaku Kepala Sekolah SK Sri Maimun, dan Alhamdulillah saya dapat memberi peluang kepada guru-guru saya dan rekod untuk SK Sri Maimun 66 orang penyertaan dalam ini. Dan insyaAllah saya cuba berjanji akan bawa lebih ramai lagi murid-murid sekolah. Baik Bu Musnah, dalam peluncuran buku syair dunia ini nanti akan ditandai dengan penandatanganan. Untuk itu kami menjemput kembali Presiden Penyair Indonesia Bapak Suntarji Kausumbahari. Kami menjemput juga Bapak Ridal Kaliausi. Kemudian Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta Bapak Hasan Hasbahani, dan kemudian Koordinator Daerah Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Malaysia, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan kami menjemput dengan tazim Raja Kerajaan Negara Pilar Delhi Tengku Muhammad Fauzi. Ketua Adat Melayu Riau Bapak Munafsir. Kami menjemput perwakilan dari Malaysia, Bapak Rosli Bakir. Kami menjemput untuk dapat hadir di panggung kehormatan ini. Tentunya untuk sama-sama peluncuran buku syair dunia Bu Husna di malam hari ini tanggal 30 Desember 2023. Kita semua menjadi saksi dan bagian dari sejarah peluncuran buku syair dunia. Dan buku ini masuk ke Museum Rekor Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk peluncuran buku syair dunia pada hari 30 Desember 2023. Selanjutnya
peluncuran buku ini akan ditandai dengan penandatangan tentunya bersama Presiden Penyair Indonesia Bapak Stafin Kosumpari, Bapak Dina Kaliamsi, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta Bapak Hasan Aspanani, dan Koordinator Daerah dari Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Malaysia, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. serta Raja Kerajaan dari Batam Pilandel Tengku Muhammad Musi, serta Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Riau Bapak Munafsir. Kami silakan. Penandatanganan sebagai tanda di dalam peluncuran buku syair dunia tahun 2023. Baik, untuk Dewan Kesenian Jakarta, kami mohon untuk hadir di panggung Bapak Ma'arif. Bapak Imam Ma'arif kami menjemput sebagai perwakilan dari Bapak Hasan Aspanani ataupun mewakili dari Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saat ini menyaksikan, tentunya sama-sama sedang kita saksikan peluncuran buku, yaitu buku syair dunia yang ditandai dengan penandatanganan diawali oleh Presiden Penyair Indonesia Bapak Sutarji Kosumpari. Ini hal yang luar biasa Bu Husna, karena ada 2023 penulis dalam buku syair ini tentunya. Di dalam buku yang diluncurkan pada malam hari ini ada 2023 penulis Luar biasa sekali. dari 5 benua. Satu dunia. Iya, jadi ada yang dari Jerman, Amerika, Australia, Hong Kong, Taiwan, dan banyak sekali dari Malaysia, dari Singapura, Brunei, dan tentu saja dan tentu saja Indonesia. Indonesia. Kami persilakan untuk koordinator daerah dari Aceh, Riau, Kabupaten Malaysia, DKI Jakarta, Sumbar, dan Jawa Barat. Penandatanganan sedang dilakukan dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Iya. Dan ini kembali harus kita sampaikan, kita menjadi saksi sejarah dari buku syair dunia ini pada tanggal 30 Desember 2023, dan kita akan terus bersama tentunya untuk menjaga syair di dunia. Selesai penandatanganan nanti, peluncuran buku juga akan ditandai dengan penyerahan buku syair dunia, akan diserahkan oleh pimpinan terluas kepada Presiden Penyair Indonesia. Kawan-kawan penulis semua, secara simbolis saya akan serahkan buku ini kepada Presiden, ya, sebagai kehormatan kita kepada seorang Presiden penyair, dengan tebal buku hampir 2.500. 2 jilid 2023. Yang berminat bisa beli di depan. Dengan membeli di depan itu telah membantu perjuangan kita. Masih ada 100 buku lagi. Ya. Dan sekarang kami akan menyerahkan ini kepada Presiden daerah. Baik, kami persilakan untuk tentunya Bang Azrizal menyerahkan kepada Presiden Penyair Indonesia Bapak Sutarji Kosumpari yang merupakan bagian dari peluncuran buku syair dunia di tanggal 30 Desember 2023 di Teater Jakarta, Bapak Ismail Marzuki, Jakarta, Indonesia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Husna. Berikutnya adalah penyerahan Anugerah Muri Museum Rekor Indonesia. Pencatatan rekor buku syair dengan penulis terbanyak di dunia. Ya, ini berbagian dari berbagai daerah untuk perwakilan. Dari Aceh, Ani Sabaria. Dari Kalimantan Barat, Deni Hertika. Muhammad Nasir dari Riau. Rosli Bakir dari Malaysia. Yunelis dari Sumatera Barat. Hadiah Muri akan diserahkan oleh Bapak Andre. Ini merupakan lagi-lagi kita mencetak sejarah Bu Husna. Ya. Untuk buku syair ini mencetak sejarah, yaitu memecah rekor Muri dengan tentu penulis terbanyak 2023 penulis ataupun penyair. Dan pada datang dari 5 benua. ya, satu dunia simpelnya. Ya. Satu dunia ini ada di dalam buku syair dunia ini. Kami persilakan kepada Bapak Andre tentunya untuk dapat menyerahkan piagam Muri. Dan memang Perluas ini, Perkumpulan Rumah Seni Asnur, sudah mencetak banyak prestasi. Ini adalah buku yang kesekian kalinya masuk ke Museum Rekor Indonesia. Karena sebelumnya juga ada buku Gurindam Kalbu ASEAN yang juga masuk ke Museum Rekor Indonesia. Ini hal yang luar biasa dan kita berikan apresiasi aplaus yang luar biasa untuk penggagas daripada buku syair ini, yaitu ada Bang Azrizal Nur. Luar biasa. Selanjutnya, pencatatan rekor buku syair pelajar dengan penulis terbanyak di dunia. Perwakilan dari Sumatera Selatan, Ella. Dari Sumatera Barat, Yunelis. Dan dari Malaysia, Rohaida Yong. Perluas berulang kali mencetak prestasi luar biasa dan Perluas memang memberi ruang untuk maju bersama. ya luar biasa. Jadi ini dengan tagline yaitu Perluas Memberi sama-sama. ruang maju bersama. Benar sekali. Kami silakan untuk pencatatan rekor Muri buku syair pelajar. Kami ucapkan terima kasih sudah dapat kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih untuk Presiden Penyair Indonesia yang sudah hadir, Bapak Terus Dato Rida Kaliamsi, dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, perwakilan dari dan kita saksikan yaitu penampilan visualisasi syair perahu oleh anggota Perluas se-ASEAN ya Bu Husna ya. Tapi kita pengen dengar kembali untuk tagline. Kalau kita bilang Perluas, semua penyair yang ada di sini menjawab dengan Memberi ruang maju bersama. baik. Kita dengarkan bersama semangat dan gelora kita bersama pada malam yang berbahagia ini. Perluas Memberi ruang maju bersama. Kita pengen dengar lebih kompak lagi. Perluas Memberi ruang maju bersama. tepuk tangan untuk seluruh penyair yang ada di ruangan ini dan seluruh penyair yang ada di dunia. Bagaimana hari ini kembali kita rasakan, yaitu mencetak sejarah, yaitu ada lahirnya buku syair dunia. Bu Husna, kita akan sama-sama saksikan penampilan visualisasi syair perahu oleh anggota Perluas se-ASEAN. Selamat menyaksikan. Inilah gerangan suatu nada mengarahkan sair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Sanalah itikaf diperbetuli sudah. Wahai muda
berlabuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama, yaitu penobatan gelar Datuk Azrizal Nur oleh kerajaan dari Raja Kerajaan Mataram Bernard Deli dan tentunya bersama dengan Tengku Muhammad Fauzi. Martabat budaya Azrizal Nur berkesenian tidak hanya untuk mengangkat dirinya, tetapi juga orang banyak, bangsa dan negara. Di antaranya adalah Gong Panggung Melayu ASEAN tahun 2000 dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Hamzah Has. Pekan Presiden Penyair Internasional tahun 2007. Festival Pantun Asia 2008 diantaranya menyelenggarakan berbalas pantun terlama di dunia, operan pantun pertama di dunia, Festival Zapin tahun 2008. Salah seorang inisiator lahirnya Hari Puisi Indonesia, lahir tahun 2022. Penggagas gerakan puisi, pantun, Gurindam 1000 ASEAN, gerakan pantun budaya, dan 2 tahun ini gerakan syair dunia, diikuti 2023 peserta dari 5 benua. Semua kegiatan selalu digarap spektakuler dan bermartabat.
Sarikata alu-aluan. Ampun patik beribu ampun, sembah patik harap diampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Sangsa Purba yang menikahi Wan Sundari, putri pengusaha Demang Lebar Daun, dan dua saudaranya yaitu Risna Pandita dan Danila Pahlawan berada di Bukit Siguntang Mahameru. Jasa-jasanya kepada masyarakat Melayu, kepada seni budaya yang beliau kelola dengan jerih payahnya, susahnya. Tetapi tidak bisa membalasnya. Baik, tak apa. Karena setiap I love you belum tentu dibalas dengan love you too. Yes. Baik, luar biasa. Masih semangat semua? Wah, jadi terbawa saya pada bahasa Melayu kan? Baik, selanjutnya akan sama-sama kita saksikan yaitu persembahan lagu Zapin Syair Negeri, yaitu ada daripada Malaysia. Kita nak dengar kembali suara Malaysia. Mana suara daripada Malaysia? Yaitu ada Galo Cendra Kirana dan juga Umar Uzai. Serta kita datang juga tamu daripada Singapura, yaitu Hidayat Nurdin dari Singapura. Dan juga Indonesia. Dari Indonesia, Nelly Ali dan Herlina Dwi Kurnia. Mana suara Indonesia? Mana suara penyair dunia? Luar biasa. Kita sama-sama saksikan persembahan lagu Zapin Syair Negeri. Selamat menyaksikan.
Singapura juga Australia, dari Aceh sampai Papua, Malaysia, Singapura juga Australia. Dato' Rida Galyamsi Indonesia. Kami menjemput kepada Dato' Rida Galyamsi. Hadirin yang berbahagia, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Dato' Rida Galyamsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan membacakan syair saya yang ikut dikumpulkan dalam buku kumpulan syair yang baru tadi diluncurkan. Saya adalah Tengku Ummu Fatimah. Tengku Ummu Fatimah ini adalah seorang sosok wanita di Kerajaan Riau Lingga yang berjuang untuk menyelamatkan negerinya dari perpecahan. Saya ada musiknya. Oke. Dengan bismillah syair bermula, peri kehidupan di negeri Mekah. Kisah Tengku Ummu Fatimah, selamatkan negeri yang terpecah belah. Adapun Tengku Ummu Fatimah, putri Sultan Mahmud Muzaffar, cantik jelita sulit dimana, menjadi permata di istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat atas gelar Daktu yang dianugerahkan untuk saudara saya Asrizal Nur. Selamat. Saya akan membacakan sebuah syair karya Asrizal Nur berjudul Untuk Negeri Merdeka. Salam budaya saya ucapkan kepada semua handai taulan. Terimalah
syair dari ASEAN. Syair semoga jadi renungan. Bermula dulu namanya Nusantara, negeri molek tiada tara. Hidup rukun sanak saudara, rakyat makmur, aman sejahtera. Dari kemarin terus ya, ini juga salah satu yang sukseskan. Iya, menyukseskan acara ini. Kita akan sama-sama saksikan Bapak Sam Mukhtar Caniago, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syair ilmu cahaya kehidupan. Syair dibuka dengan bismillah, tanda diri menyerah pasrah, mohon ampun kepada Allah, pemilik dunia dan alam barzah. Ilmu adalah cahaya kehidupan, anugerah besar ciptaan Tuhan, membuka akal serta lagi ke Eropa itu ke Italia. Tapi semua ini akan kita lihat dalam bentuk video, tentunya akan sama-sama kita saksikan, yaitu syair untuk negeri dari Ismail Fanani, Australia, Rebecca Fanani, Amerika, Astrid, Australia, Annalisa Manso, Italia. Selamat menyaksikan. Judul Satwa Australia. Wahai pembaca yang budiman, izinkan aku berbagi kesan satwa Australia yang menakjubkan di mana-mana berkelihatan. Kakak tua dan nuri kawan-kawan dan macam-macam unggas lain. Pagi sore alangkah ramai di halaman kubuat tempat kaca. Satwa Australia terkenal di dunia. Kebanyakan hanya sama. Kanguru, platypus, possum, koala mencari makan di kalang Malaysia. Syair from American China. Listen, comrades everywhere, about America is this Syair. A land as complex as anywhere. Please enjoy what I have to share. From New York to Los Angeles and every other terminus, places occupied by us are absent from the octopus. You think you know our 50 states, an impression that falsely is, to the television greats that everyone has seen in space. I'll greet you, friends, wherever you be. From a continent, wide and free, Australia, your neighbor across the sea. The port is for all, for you and for me. 4 seasons are blue, with winter in June. The cold can improve. It might reach 3 degrees. Kategori video syair. Video syair untuk negeri. Favorit YouTube. Pemilihnya adalah Eka Teresa, Yeni Satriani, Marlina, Sumaima, Kandi Prada. Syair pilihan YouTube akan disampaikan oleh Kak Putri Tania. Membacakan pemenang video syair pilihan YouTube. Bapak dan Ibu, ini masih disegel ya. Jadi kita buka. Pemenang video syair pilihan itu saya bacakan dari nomor 3 terlebih dahulu, dimenangkan oleh Marlina SPD.
Dan yang kedua, Yeni Satriani, SPD, MPD. Dan yang pertama, Ika Teresia, SPD, MM. Boleh tepuk tangan. Video syair terbaik pilihan Perwas. Nominenya adalah Andi Sofia Wanti, Hoish Tarbiana, Ora Pengajar, Gandhi Pranata, Hadijah. Dibacakan dan diserahkan oleh Bapak Asrizal Nur. Pilihan Perwas. Siapa ya? Pemenang ketiga, Sisworo Gautama Putra dari Kepulauan Riau, Indonesia. Pemenang kedua, Ois Tarlian dari Pontianak, Kalimantan Barat. Juara satunya adalah Halimatun Zahara Ali, Malaysia. Pemenang pertamanya berhak mendapatkan selempang juara video syair terbaik. Tahniah Malaysia. Semoga apa yang saya terima ini bermanfaat buat semua. Buat negara, buat rakan-rakan, buat sahabat-sahabat dan juga generasi muda serta generasi yang akan datang. Bahawa syair tidak hanya dipentas, tetapi juga boleh sampai ke hati anda dari mana-mana saja. Terima kasih. Pelajar ASEAN tingkat SD, SMP dan SMA. Nominenya adalah Peserta terbanyak syair pelajar ASEAN tingkat sekolah dasar. Nominenya adalah Sekolah Kebangsaan Sri Raimu, Paris Sulong, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Sekolah Kebangsaan Kampung Raja, Terengganu, Malaysia. SDN 010, Gunung Barat, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. SDN 04, Benua Kayu, Ketapang, Kalimantan Barat. SD Impres Kopera Poka 1, Timika, Papua Tengah.
syair pelajar ASEAN dibacakan dan diserukan oleh Bapak Rusli Bakir. Tingkat sekolah menengah pertama, nomininya adalah SMPN 8 Padang, Sumatera Barat, MTSN 1 Sintang, Kalimantan Barat, SMPN 42 Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, SMPN 4 Mandau, Bengkalis, Riau, SMPN 11 Mimika, Kota Timika, Papua Tengah. Pelajar ASEAN. Peserta terbanyak syair pelajar ASEAN tingkat sekolah menengah atas. Nomininya adalah SMAN 3 Unggulan Kayu Agung, Sumatera Selatan, SMAN 15 Pekanbaru, Riau, MAN IC Siak, Riau, SMK Tun Ismail Arif Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia, SMK Limbana Penampang, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dinamakan pemenang peserta terbanyak syair pelajar ASEAN tingkat sekolah dasar. Tempat ketiga SDN 010 Kundur Barat, Karimun, Kepulauan Riau. Kedua, Sekolah Kebangsaan Kampung Raja, Terengganu, Malaysia. Juara Sekolah Kebangsaan Seri Maimun, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Terima kasih Perwas, terima kasih Pak Asrizal Nur, terima kasih Tun Haji Muhammad Rusli Bakir yang telah banyak memberi sokongan kepada saya selaku Kepala Sekolah SK Seri Maimun, dan Alhamdulillah saya dapat memberi peluang kepada guru-guru saya dan rekod untuk SK Seri Maimun 66 orang penyertaan dalam ini, dan insyaAllah saya cuba berjanji akan bawa lebih ramai lagi murid-murid sekolah saya. Sekali lagi dengan merasa bangga berterima kasih atas terjemahan kegiatan ini, membuat memotivasi siswa kami sebagai siswa terbanyak tingkat SMA, yaitu sebanyak 100 siswa. Cukup sekian, terima kasih.